UTS yang akan saya berikan nanti. Ya. Oke, baik. Dan untuk teknisnya UTS nanti kita bicarakan setelah kegiatan perkuliahan materi ini selesai ya. Oke. Baik, Pak. Sebelumnya nanti saya belum masuk. Untuk materinya sudah saya posting ya. Ini materinya ada di pertemuan ke-6 ya. Iya, Pak. Baik. Jadi sebelumnya kita juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas mengenai biasa wanita ya, mengenai apa sih yang akan biasanya kita sajikan, kita sajikan hasil penelitian kita itu di bidang di bioinformatika itu ya. Jadi mulai dari saudara mendapatkan sequencing DNA ya dari penelitian yang misalnya saudara lakukan nanti ke depannya hingga sampai nanti saudara akan mempresentasikan bentuk hasil dari bioinformatika itu yaitu mengenai pemaparan mengenai protein-protein yang hasil dari proses ekspresi gen. Ya. Nah, salah satu yang akan biasanya kita bahas mengenai penelitian mengenai protein ya, mengenai protein itu adalah kita bisa melakukan analisis struktur dari protein tersebut ya. Nah, di sini kita mencoba untuk membahas belajar mengenai struktur protein ya, bagaimana caranya kita memprediksi struktur dari protein yang kita punya ya berdasarkan data sequencing asam amino yang kita dapatkan ya. Jadi saudara juga sudah belajar mengenai kontrol dogma ya. Jadi produk hasil dari ekspresi gen itu adalah protein ya. Jadi hasil produknya adalah protein. Jadi dimulai dari sequencing DNA, kemudian ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian nanti diekspresikan atau ditranslasikan menjadi yang namanya urutan asam amino. Nah, urutan asam amino ini kan merupakan polipeptida ya, yang nanti pada suatu saat setelah proses ekspresi gen, nanti urutan asam amino ini yang merupakan polipeptida ini nantinya dia akan berkembang menjadi suatu protein ya. Nah, pembentukan proteinnya itu sendiri nanti akan dipengaruhi dengan berbagai macam urutan asam amino yang ada di dalam sequencingnya tersebut ya. Oke, kita masuk ke materinya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai protein ya secara basic ya. Jadi itu adalah merupakan hanya sekumpulan urutan dari asam amino ya yang ditranslasikan dari mRNA ya. Misalnya metionin, ketopan, valin, alanin sampai itu seterusnya sampai nanti ke tahap yang sampai ke stop codonnya gitu, yang proses translasinya berakhir ya. Nah, protein ya seperti kita bicarakan bahwa protein itu terdiri dari urutan asam amino ya. Dan asam amino ya saudara sudah tahu bahwa asam amino juga terdiri dari berbagai macam asam amino, ada 20 macam ya, baik itu esensial maupun non esensial ya. Kenapa dia dinamakan asam amino? Karena kalau kita lihat dari strukturnya adalah dia punya gugus amina ya, NH2 ini. Ya, dan juga dia punya gugus karboksil dan yang membedakan antara asam amino satu dengan asam amino yang lainnya adalah gugus sampingnya ya. Gugus sampingnya ini akan memberikan sifat dari asam amino dan juga nanti akan juga memberikan sifat dan fungsi juga dari protein yang terbentuk ya. Dan untuk yang dia akan juga berikatan dengan yang namanya ikatan peptida ya. Jadi di sini penting juga saudara harus mengetahui rantai sampingnya yang terbentuk atau yang terjadi itu apa saja gitu ya. Jadi kita bisa mengetahuinya itu gugus asam amino itu rantai berdasarkan dari gugus sampingnya ya. Kemudian ini contohnya ya adalah jadi asam amino terdiri dari 20 macam
ya, baik itu esensial maupun non esensial, ya. Dan juga saudara juga sudah mengklasifikasikan asam amino itu dibagi menjadi dua macam juga, ya, berdasarkan apa biokimianya, yaitu apa, polar dan non polar. Kemudian polar juga biasanya dibagi lagi menjadi yang bermuatan positif, bermuatan negatif, atau tidak bermuatan, ya. Dan itu yang akan memberikan sifat dan fungsi dari protein, ya, urutan asam amino itu, ya. Kemudian, ya, masing-masing asam amino ini juga biasanya diikat dengan yang namanya ikatan peptida, ya. Jadi kan peptida ini merupakan ikatan kovalen, ya. Jadi dia tidak mudah rusak sama sekali, ya. Kemudian jadi asam amino 1 dengan asam amino kedua, ya, kemudian nanti akan terbentuk suatu ikatan di mana dia akan melepaskan air, ya, menjadi suatu ikatan peptida, ya, seperti ini, ya. Saya rasa juga saudara sudah belajar dari perkuliahan sebelumnya, ya, jadi kita refresh saja. Kemudian untuk protein, ya, saudara juga tahu, jadi backbone itu rantai punggungnya, maksudnya itu adalah ini apa namanya, gugus, apa namanya, rantai panggungnya ini, ya, bukan gugus rantai samping R, ya, gugus samping ataupun NH2-nya, ini merupakan backbone, ya. Nah, backbone-nya itu bisa apa istilahnya itu, di swivel itu diputar, ya, sehingga nanti posisi gugus samping sama gugus aminanya itu bisa di mana saja, gitu. Mungkin bisa di kiri, mungkin bisa di kanan, mungkin bisa di atas, ya. Karena nanti ketika posisi asam amino itu, ya, masing-masing itu punya keunikannya tersendiri, berbeda-beda gitu. Nanti juga dia ketika terjadi folding atau terjadi pembentukan protein, ya, nanti dia akan mempengaruhi struktur sama bentuk dari protein itu sendiri, ya. Kalau kita sudah bicara struktur, nanti juga pasti juga akan mempengaruhi fungsi dari protein itu, ya. Kemudian untuk struktur dari protein itu sendiri, ya, protein itu bisa terdiri dari minimal 2, maaf, minimal 10 sampai dengan lebih dari 100 asam amino, ya, sehingga nanti dia akan saling berikatan, saling folding, akan membentuk protein, ya. Kemudian ini adalah fungsi dari protein, ya, saya rasa juga saudara juga banyak tahu mengenai fungsi-fungsi dari protein, ya, mulai dari fungsi yang berguna, ya, di dalam tubuh kita, misalnya sebagai salah satu komponen utama penyusun otot kita, kemudian apalagi, ya, sebagai fungsinya sebagai sumber energi juga, cadangan, ya. Kemudian kalau di bidang kalau kita berbicara mengenai biokimia atau biochemistry, ya, 3 fungsi utamanya ini adalah enzim sebagai saluran signaling dan juga sebagai antibody, ya. Nah, kalau kita berbicara enzim, ya, protein juga salah satu fungsi protein itu adalah sebagai enzim, ya. Jadi enzim itu fungsinya sebagai apa? Fungsi enzim Katalis, Pak. sebagai biokatalisator, ya, di mana dia nanti adanya enzim itu nanti ketika dia akan menempel atau didekatin oleh yang namanya substrat, ya, atau memang apa namanya, atau molekul lain, ya, yang akan menjadi pasangannya dia, ya, nanti dia akan terbentuk menjadi kompleks yang namanya enzim substrat. Baru nanti enzim tersebut nanti akan mengubah substrat itu menjadi yang namanya produk, ya, atau misalnya jadi proses metabolisme, ya, dia akan membantu proses metabolisme di mana nanti dia akan mengubah suatu substrat menjadi produk, ya. Atau misalnya kalau dalam kita berbicara mengenai pangan, ya, biasanya enzim itu biasanya digunakan untuk memecah molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang kecil, misalnya seperti karbohidrat. Karbohidrat kan paling besar itu adalah polisakarida, ya. Dengan bantuan enzim amilosa, ya, yang ada dalam tubuh kita yang dari liur itu, nanti dia bisa dipecah menjadi monosakarida, ya. Atau misalnya protein-protein yang ada dalam bahan pangan diubah menjadi apa namanya, dipotong-potong menjadi protein-protein yang lebih kecil, baru nanti dipecah lagi menjadi asam amino, ya, sehingga nanti bisa diserap oleh tubuh, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai cellular signaling, ya, atau sebagai salah satu fungsinya sebagai pemberi sinyal untuk melakukan suatu proses metabolisme, ya. Jadi di sini enzim juga berperan sebagai proses signaling, ya, di mana nanti kalau misalnya protein tersebut apa namanya memiliki gangguan, ya, atau misalnya protein tersebut tidak diproduksi sebagai salah satu apa namanya proses metabolisme sebagai salah satu agennya untuk memberikan signaling, nanti
ketika proses metabolisme berjalan nanti akan mengakibatkan terjadinya gangguan proses metabolisme ya, baik di dalam tubuh kita juga ya. Akibatnya apa? Kalau misalnya terjadi gangguan metabolisme, bisa jadi nanti mungkin sistem-sistem metabolisme tubuh lain juga akan terganggu ya. Kalau di tubuh kita, kalau misalnya terjadi sistem metabolisme terganggu, ya biasanya nanti akan mempengaruhi kesehatan kita ya, baik itu gangguan kesehatan yang mungkin terjadi karena perubahan metabolisme, atau mungkin juga karena ada suatu bawaan tertentu ya, misalnya baik dari genetik ya, yang mengakibatkan gangguan sinyal tersebut, sehingga nanti akan mempengaruhi dari kondisi tubuh kita gitu. Kemudian terakhir adalah sebagai antibodi ya. Jadi protein itu juga berfungsi sebagai antibodi ya, di mana antibodi seperti yang saudara ketahui juga, antibodi juga merupakan salah satu bukan salah satu, merupakan sistem pertahanan tubuh kita dalam menghadapi atau merespon adanya suatu benda asing yang masuk dalam tubuh. Nah, benda asing ini bisa berbagai macam. Dalam artian di sini adalah sebagai misalnya sebagai virus ya, atau mungkin sebagai sebagai bakteri ya. Sehingga nanti antibodi ini disebut dengan adanya sebuah signaling juga, nanti dia akan merespon benda asing-asing yang masuk tubuh kita itu, nanti akan akan diserap oleh antibodi ini ya, diabsorb nanti kemudian baru akan dihancurkan ya, sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan tubuh kita dalam menghadapi adanya benda asing yang masuk tubuh kita juga itu. Dan juga misalnya ada protein-protein yang tidak dikenal juga biasanya bisa dihancurkan dengan antibodi pada saat kondisi yang tertentu ya. Tapi itu biasanya juga mempengaruhi proses signaling juga ya. Oke. Sampai di sini mengenai fungsi dari protein, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum masuk ke bab berikutnya? Belum, Pak. Belum ya. Yang lain? Sebelum Tidak, Pak. Pak. Belum juga, Pak. Oke, baik. Ya, selanjutnya ya, mengenai fungsi dari protein ya. Nah, fungsi protein yang lainnya adalah mereka bekerja secara spesifik ya. Jadi ini maksudnya what don't they do? Ya, what don't they do? Jadi mereka bekerja secara spesifik ya. Jadi protein itu dalam proses metabolisme dia akan hanya punya proses metabolismenya yang tersendiri gitu. Jadi protein A misalnya dia hanya akan merespon proses metabolisme A saja. Ya, enzim H mungkin juga akan merespon atau mengkatalisis substrat A saja. Ya, jadi dia tidak akan melakukan yang lain gitu. Jadi misalnya protein A, substrat protein B tidak ya. Karena apa? Karena sifat dari protein itu adalah bekerja secara spesifik. Ya, bayangkan kalau mereka nanti bekerjanya berbagai macam, otomatis nanti juga bisa akan mengganggu ya sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita gitu. Ya, jadi peranan protein itu juga sangat spesifik. Mereka hanya mengerjakan satu model aja gitu. Model misalnya satu metabolisme saja. Nanti metabolisme lainnya nanti dilakukan dengan protein yang lain atau dengan enzim yang lain gitu ya. Oleh karena itulah maka protein itu dinamakan dari proteus ya, yang berarti primary atau utama ya. Karena protein ini juga merupakan salah satu zat utama yang membangun dalam tubuh kita. Kemudian dia juga sebagai salah satunya untuk meregulasi ya sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh kita juga ya. Dan ini sangat fundamental sekali ya, merupakan dasar sekali ya. Kemudian mengenai fungsi lainnya ya. Jadi bagaimana sih protein itu bisa terbentuk ya? Jadi protein itu ketika dia melakukan folding, ya melakukan folding itu atau misalnya apa istilahnya melipat ya, itu dia akan melipatnya itu secara spontan, secara langsung, ya. Jadi seakan-akan urutan polipeptida ya, polipeptida yang baru terbentuk dari proses ekspresi gen tadi, seakan-akan dia sudah langsung tahu bagaimana cara melakukan foldingnya ya, posisinya di mana, kemudian bentuk foldingnya bagaimana, dia langsung ya. Jadi tidak ada tidak ada perintah segala macam, dia langsung akan terbentuk folding itu ya. Dan ini juga merupakan salah satu kalau saya bilang bentuk bentuk kebesaran juga yang di atas, bahwa sampai sekarang juga orang ilmuwan juga belum tahu bagaimana protein itu bisa melakukan folding secara teratur seperti itu ya, di mana dia posisinya itu secara cermat dia akan berikatan dengan ini segala macam, itu belum ada yang tahu ya. Yang hanya bisa kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana caranya kita bisa memprediksi ya
baik itu misalnya struktur tiga dimensinya juga maupun nanti susunan apa namanya ikatan-ikatan yang terbentuk ya, ikatan maksudnya dari sini ikatan lemah yang terbentuk ya. Jadi bisa kita lakukan ya. Jadi dia akan membentuk ya. Jadi begitu ketika dia melakukan proses folding secara spontan itu ya, nanti dia apa namanya? Dia akan memberikan karestik dalam bentuk tiga dimensi ya. Jadi dia kayak bentuk kayak globular kayak gitu ya. Yang mungkin kalau misalnya saudara sering lihat di PowerPoint dan segala macam itu bentuk struktur tiga dimensinya ya. Prediksi dari aplikasi yang digunakan. Tapi itu sebenarnya tidak mencerminkan protein yang ada dalam bentuk sebenarnya ya. Yang kalau misalnya kalau kita melihat protein dalam bentuk sebenarnya, ya kita harus melihatnya dengan menggunakan elektron teleskop, apa namanya, mikroskop elektron itu ya, baru bisa kelihatan itu bentuknya bagaimana. Itu pun aja kita masih cuma ngelihatnya hanya semacam kayak globular aja gitu ya. Nah, bentuk dari protein tersebut ya itu juga dipengaruhi ya, makanya saya bilang tadi juga dipengaruhi dengan urutan dari asam amino yang ada dalam polipeptida itu ya. Di sini juga apa namanya diprediksi ya. Jadi urutan asam amino itu dengan adanya data tersebut kita juga bisa memprediksi ya. Nanti urutan asam amino itu nanti akan berikatan dengan siapa ya, dengan gugus rantai sampingnya itu, sehingga nanti kita bisa mengacu atau misalnya mengira-ngira yang memprediksi bagaimana nanti protein yang kita punya itu, data protein yang kita punya itu bisa membentuk setnya itu bagaimana ya. Dan juga seperti yang sebelum saya bilang juga tadi, bahwa protein itu, ya struktur dari protein itu, bentuk dari protein itu, dialah yang akan nanti memberikan fungsi yang spesifik terhadap protein. Ya, jadi kalau protein, dia bentuknya itu pasti kalau misalnya bentuknya seperti A, seperti ini, misalnya seperti A atau seperti B, nanti dia apa namanya akan memberikan fungsi yang spesifik. Ya, dia akan interaksi dengan molekul atau struktur lainnya juga akan bekerja secara spesifik. Ya. Kemudian ini juga saudara juga sudah tahu ya. Jadi hubungan antara struktur dengan function itu bahwa adanya struktur dari protein itu akan memberikan fungsi dari protein itu sendiri ya. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana caranya kita memahami terhadap suatu protein yang ada dalam tubuh kita itu ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari protein yang lebih lanjut, misalnya mulai dari bentuknya, ya selain prediksi ya, misalnya kita membentuk untuk fixnya seperti itu ya, yang kita lihat dari mikroskop elektron, ada berbagai macam teknik ya. Yang pertama adalah kita menggunakan X-ray kristalografi ya. Jadi protein itu dikristalkan terlebih dahulu ya, supaya nanti dia tidak bergerak ya. Sama halnya nanti kalau misalnya saudara juga mau mempelajari virus ya, mempelajari virus itu kan dia bergerak-gerak ya. Kalau kita mau mempelajarinya dia, misalnya apa namanya, strukturnya bagaimana segala macam, biasanya kita juga harus melakukan kristalisasi juga ya. Yang kedua adalah NMR ya, saya lupa panjangannya dari apa ya. Cuman dua teknik ini ya, ini memakan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi yang namanya menganalisis suatu protein itu, ya, satu protein itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Karena apa? Karena memahami suatu jenis protein ya, katakanlah protein A itu akan memberikan apa ya, berbagai macam informasi yang kita butuhkan ya, utamanya kalau misalnya itu nanti akan berhubungan dengan dunia medik ya, atau misalnya dunia metabolisme ya, sehingga nanti kita bisa memahami proses metabolisme dalam tubuh kita, sehingga nanti kalau misalnya ada suatu case yang berhubungan dengan protein tersebut, kita bisa memahaminya ya. Nah, oleh karena itulah kalau kita mempelajari atau apa ya, memahami protein itu, satu jenis protein itu, kita biasanya membutuhkan waktu yang tidak lama juga ya, yang tidak cepat juga ya, bisa membutuhkan waktu paling cepat juga berbulan-bulan atau mungkin juga bisa bertahun-tahun, tergantung nanti dari bagaimana kompleksitasnya protein yang kita teliti ya. Dan juga tidak semua protein bisa dilakukan atau bisa dipelajari atau bisa dikristalisasi dengan kedua teknik di atas gitu, tidak semuanya ya. Karena apa? Protein juga punya sifat dan fungsi yang sangat kompleks ya, dan itu dipengaruhi oleh urutan asam aminonya ya, yang akan memberikan sifat dan keunikan dari masing-masing protein ya. Oke. Selanjutnya mungkin sebelum kita bicara mengenai struktur protein ya, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu mengenai fungsinya dari protein.
Silakan kalau ada yang mau dibicarakan atau mau didiskusikan sebelum saya masuk selanjutnya. Pak, Ya. berarti kan kalau pas kemarin kriteria DNA itu kan dia bisa ketahuan sekuensinya setelah dilakukan sequencing. Nah, berarti kalau misalkan protein ini bisa ketahuan peptidanya itu setelah tadi yang pakai X-ray tadi gitu Pak, setelah dititin itu. Tidak. Jadi Tidak. kalau kita bicara masalah itu bukan bicara ekstrak kristalo ini, dia bukan bicara mengenai urutannya ya, tapi bagaimana kita mempelajari dari bentuk shape-nya itu, protein strukturnya itu ya. Jadi ini yang kita pelajari adalah bentuk proteinnya ya, bukan data urutan asam aminonya ya. Kalau dari sini jadi kalau di kristalografi itu kan dia ibaratnya itu dikristalkan ya, maksudnya itu dia ketika nanti dikristalkan itu shape-nya itu nanti tidak akan terjadi tidak akan bergerak gitu ya, sehingga nanti semua komponen yang ada di dalam protein itu bisa kita pelajarin gitu, bisa kita mau tahu bentuknya, oh ternyata shape-nya itu yang kalau dia misalnya dalam posisi yang gitu, tidak ada dalam kondisi tertentu, itu mungkin sifatnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya ada satu kondisi misalnya, ya mungkin sifatnya masih ada, tapi mungkin energi yang dihasilkan ya atau affinity-nya dihasilkan juga mungkin bisa berbeda-beda ya. Tapi itu kita sampingkan ya, karena teknik ini juga bisa saudara pelajari juga nanti di tingkat lanjut ya. Saya juga belum pelajari tingkat ini karena pelajari tingkat ini itu biasanya di tingkat doktor ya. Tapi kita understanding-nya di sini adalah bagaimana caranya kita bisa memprediksi struktur dari protein tersebut, yang memprediksi struktur 3 dimensinya berdasarkan data dari urutan nukleotida yang kita punya, ya. Seperti yang kita bicarakan kemarin ya. Jadi kalau kita modalnya itu cukup kalau misalnya kita punya urutan nukleotida saja, ini sudah bisa memberikan gambaran urutan asam amino, ya. Kenapa? Karena urutan asam amino kan hasilnya itu merupakan dari proses ekspresi urutan nukleotida ya. Dari adanya urutan nukleotida itu kita bisa tahu nanti asam amino yang urutan asam amino yang terbentuk itu bagaimana. Nah, dari sini nanti kita bisa pelajari atau bisa kita prediksi secara sederhana saja ya. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau dibicarakan, didiskusikan? Sepertinya belum, Pak. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ya ke level of organism. Jadi maksudnya ini hanya level dari struktur protein ya. Jadi saudara juga sudah mengetahui juga ya mengenai struktur protein ya. Jadi struktur protein itu juga ada 4 macam, 4 level ya. Jadi yang pertama adalah primary sequence ya, atau struktur dari sequence. Struktur primernya dari protein ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai primary sequence itu hanya untaian polipeptida saja ya. Maksudnya di sini hasil dari proses ekspresinya kan akan menghasilkan untaian panjang polipeptida ya. Jadi dia belum terbentuk apa-apa, dia belum terjadi folding ya, jadi hanya untaian urutan asam amino saja ya. Urutan asam polipeptida itu mulai dari misalnya dari metionin sampai yang terakhir gitu, misalnya jumlahnya katakanlah sekitar 10 sampai dengan 100 asam amino ya, sehingga itu nanti dinamakan polipeptida. Itu adalah primary sequence-nya aja atau struktur primernya aja ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah terjadi proses yang namanya folding atau nanti untaian sekuen itu nanti melipat, nah baru dikatakan sebagai dia membentuk yang namanya struktur sekunder ya. Jadi ketika dia polipeptida itu memfolding ya atau melipat, nanti dia akan membentuk suatu bentuk ya, yang biasanya kalau kita sebut itu ada 2 macam ya untuk protein sekunder itu. Yang pertama adalah alpha helix ya, yang kedua adalah beta sheet ya, seperti itu yang biasanya terbentuk ya. Kalau saudara sudah pernah lihat yang namanya alpha helix ya, seperti ini ya. Jadi dia bentuknya seperti melingkar gini ya, atau misalnya bisa saudara analogikan seperti kayak sebuah per ya, per gitu kayak spring gitu. Nah, di antara pernya ini ya, per-pernya itu misalnya ini ada ikatan-ikatan ya. Nah, ini disebut dengan namanya ikatan-ikatan lemah yang terbentuk dari interaksi antara gugus samping dari asam amino
ya gugus asam dan gugus residunya ya. Misalnya gugus yang valin nanti akan interaksi dengan mana gitu. Dan ini biasanya terjadi ikatan-ikatan lemah ya, baik itu ikatan hidrogen, ikatan van der Waals atau jembatan garam banyak ya seperti itu. Ya. Ada lagi yang modelnya kayak betasit, jadi kayak model lembaran-lembaran tuh. Jadi kayak modelnya kayak benang rajut gitu, kayak gini berpilin-pilin gitu. Jadi di antara pilihan itu nanti dia akan ada ikatan-ikatan ya. Jadi seperti bentuk betasit ini. Ya. 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 Jadi gampangnya itu ya, katakanlah ini ini contoh kayak benang ya. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi kalau kita bicara dengan polipeptida atau primary sequence itu seperti ini ya. Jadi hanya urutan sequencing aja panjang ya. Ini dari banyak asam amino ya, bisanya bisa terdiri dari 10 sampai dengan 100 atau lebih ya, tergantung dari hasil ekspresi gennya. Nah, nanti ketika dia sudah selesai di ekspresi gen, nanti kan dia akan langsung secara spontan dia akan melakukan folding. Jadi folding seperti ini. Jadi nanti kalau ketika dia folding nanti bentuk yang namanya struktur sekunder ya. Misalnya katakanlah seperti ini. Ini misalnya adalah struktur sekunder ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya struktur sekunder ini nanti akan bertemu dengan protein lagi ya, protein lain yang satu struktur, misalnya satu struktur protein sekunder juga gitu. Katakanlah ini A ya, protein sekunder A, yang ini protein sekunder B ya. Nanti dia akan saling bertemu ya, nanti dia akan terbentuk kompleks ya, akan saling bergabung satu sama lain sehingga nanti katakanlah nanti ada protein A sama protein B ya, nanti akan bergabung jadi namanya protein B ya, sehingga nanti dia punya fungsi yang spesifik ya. Perlu diingat bahwa tidak semuanya protein yang menjadi secondary structure itu bisa sudah punya fungsi ya. Ada beberapa protein ya, begitu dia sudah terjadi folding dia belum bisa memberikan fungsi atau fungsinya belum ada ya. Tapi ketika nanti dia akan bertemu dengan protein lain ya, dan dia akan saling bergabung ya, membentuk kompleks tadi ya, membentuk yang namanya struktur tersier, itu baru nanti dia akan punya fungsi ya. Atau mungkin kalau misalnya lebih dari 3 ya, 4, 5, 6, nanti dia akan membentuk struktur yang lebih kompleks lagi yang dinamakan dengan struktur kuartener ya. Contohnya ada banyak ya, seperti contohnya kalau saya biasanya nyari contohnya itu adalah hormon insulin ya, hormon insulin. Jadi hormon insulin itu terdiri dari dua macam protein ya, katakanlah protein A sama protein B ya. Nah, masing-masing protein ini diproduksi oleh sel komponen yang berbeda ya. Jadi mungkin mungkin saudara bisa baca bagaimana teknik hormon insulin itu, produksi insulin itu di berbagai macam jurnal, mengenai sejarahnya juga itu ya. Ini yang berasal dari human ya. Kalau yang berasal dari babi itu yang dulu dipakai sekali itu ya, itu cuma satu. Tapi kalau yang human insulin itu, yang dari human insulin itu yang sekarang ini, kalau seingat saya itu terdiri dari macam protein ya. Jadi protein A sama protein B. Nah, protein A sama protein kan diproduksi oleh sel komponen yang berbeda ya. Sehingga nanti ketika dia sudah diproduksi protein A dan protein B ini, kalau dia sifatnya terpisah saja, dia tidak akan memberikan fungsi. Dalam arti ini dia tidak akan memberikan fungsi dari insulin ya. Nah, ketika dia nanti join ya, atau bergabung atau folding bersama gitu nanti, nah baru nanti protein A B ini ya, protein A dan B ini nanti akan bergabung menjadi yang namanya protein insulin ya, hormon insulin. Baru nanti dia punya fungsi ya untuk sifatnya sebagai insulin gitu ya. Dan banyak lagi berbagai macam protein-protein yang di atasnya ya, mungkin yang lebih kompleks lagi seperti struktur kuartener atau mungkin dari proses metabolisme yang membutuhkan protein-protein yang dalam bentuk kompleks juga banyak gitu. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi tidak semuanya protein sekunder itu sudah punya fungsi, langsung bisa menjalankan fungsinya, tidak. Ya, kalau misalnya yang sederhana seperti enzim, yaitu rata-rata bentuknya memang secondary structure ya. Tapi yang kompleks seperti hormon, seperti antibodi segala macam ya, itu biasanya strukturnya jauh lebih kompleks, bisa tersier, bisa kuartener, tergantung nanti fungsinya kemana dia ya. Oke. Ini sudah ya, jadi ini betasit ya bentuknya ya. Nah, kemudian ini adalah contoh bentuk struktur 3 dimensinya ya, jadi bisa saudara lihat ya. Nah, ini bisa saudara lihat juga struktur 3 dimensinya ya, mungkin ini hanya terdiri dari struktur sekunder saja ya. Jadi mungkin saudara bisa lihat di sini ada arah panah ya, jadi ini mungkin ada arah
urutan asam aminonya ya. Misalnya dari sini sampai ke sini mungkin urutan asam amino misalnya ke 10 sampai dengan ke 70 misalnya seperti itu ya. Ini kita lihat lagi di sini ya, ini jauh lebih kompleks lagi ya, ada RNA segala macam. Bisa jadi nanti ini protein sekunder dengan protein sekunder akan membentuk kompleks ya, menjadi protein dengan struktur tersier ya. Kemudian bisa kita lihat kalau misalnya lebih dari misalnya dia ada 3 ya, atau misalnya lebih dari apa ada lebih dari 3 protein strukturnya ya, nanti dia akan membentuk yang namanya protein tersier. Nah, kalau ini bisa kita lihat ini adalah protein yang kuartener ya, jadi dia terbentuk kompleks sekali ya, sehingga nanti dia punya fungsi yang sangat kompleks juga seperti itu ya. Kemudian untuk protein strukturnya misalnya, jadi ini ada contohnya seperti ini modelnya, ada yang seperti ini ya. Jadi masing-masing protein itu bisa dimodelkan seperti ini maupun dimodelkan seperti ini ya. Mungkin kalau ini bisa mungkin melihatnya mungkin kayak hampir mirip kayak bentuk yang ada di mikroskop elektron ya, tapi ini hanya diprediksi saja ya. Cuman di sini kita bisa melihat juga nih, ini posisinya bagaimana gitu secara tidak langsung. Misalnya katakanlah di area yang merah ini ya, ini mungkin adalah posisi di mana dia sifatnya adalah sebagai bermuatan negatif, bermuatan positif ya. Kalau di biru misalnya itu mungkin dia posisinya di sini dia mungkin sifatnya sebagai bermuatan negatif ya. Karena nanti mungkin saja asam amino yang ada di sini, ya asam amino residu asam aminonya ini yang ada di sini, ini mungkin dia yang memberikan negatif ya, memberikan muatan negatif seperti itu. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ya, kayak ada celah seperti ini dari bentuknya, struktur dari bentuknya shape-nya dari protein ini, bisa jadi di sini kita juga bisa lihat, oh ternyata kalau misalnya ada contohnya seperti ini, celah seperti ini, kemungkinan juga di sinilah nanti posisi di mana nanti molekul atau substrat itu nanti akan menempel, misalnya seperti itu, menempel seperti itu. Jadi kita bisa tahu nanti posisinya di mana nanti prediksi posisi yang akan ketika nanti dia akan bertemu dengan yang namanya molekul ya atau dengan substrat, nanti posisinya kita bisa prediksi di mana dia akan menempel ya. Misalnya bisa di sini, atau misalnya bisa di sini, atau misalnya di sini, tergantung nanti dari proteinnya sendiri juga ya. Karena banyak banyak model protein itu. Atau bisa juga nanti juga misalnya posisinya di sini nanti ya, mungkin di sini ada celah di sini ya, ada celah di sini, mungkin nanti kalau misalnya dia ketempelan di sini, ternyata proteinnya juga bisa sifatnya nanti tidak bisa tidak bisa termetabolisme dengan sempurna ya, tidak katalis seperti sempurna gitu. Karena mungkin bisa terjadi kalau misalnya di sini ada mungkin dia kemasukan inhibitor ya, kalau misalnya dia memasukkan aktivator nanti mungkin prosesnya jauh lebih berjalan dengan lebih baik ya. Tapi dari situ kita bisa mempelajari atau melihat setidaknya kita memprediksi bagaimana nanti struktur kompleks dari protein itu, kita bisa melihat di mana dia posisinya, di mana nanti substrat itu bisa menempel ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk proses foldingnya ya, jadi folding dari protein itu ya, folding protein dari primary sequence itu menjadi dia secondary sequence ya, kemudian dia bertemu lagi, itu berjalan dengan sangat cepat sekali ya, hanya dalam hitungan detik saja ya. Jadi dia ketika dia setelah ditranslasi ya dari untaian panjang polip ke tidak itu, kemudian dia memfolding sendiri ya secara spontan, kemudian dia membentuk bentuk shape-nya itu, protein itu terjadi biasanya hanya dalam kurun waktu 1 detik saja ya, atau mungkin bisa lebih cepat atau mungkin sedikit lebih lambat ya, misalnya 1,2 second atau misalnya 1,3 second, tergantung nanti jadi panjangnya juga, kemudian proteinnya bagaimana ya. Karena ketika dia memfolding itu juga protein tidak semuanya sama waktunya ya, karena banyak pengaruh lainnya ya, di mana dia nanti proses foldingnya juga berjalan itu bagaimana ya, kondisinya juga bagaimana. Kemudian pembentukan foldingnya itu konsisten ya, dalam arti di sini bahwa ketika dia protein urutan asam amino itu, polipeptida itu nanti setelah diekspresikan, dia akan segera melakukan yang namanya proses folding ya, proses folding. Dan proses foldingnya itu sangat konsisten, di mana dia ketika nanti kalau misalnya ada 2 untaian yang sama itu, yang dari proses ekspresi yang sama, dia akan membentuk foldingnya itu yang sama gitu, tidak akan berubah-ubah gitu. Jadi kalau misalnya urutan sekuensi A-nya itu nanti ada foldingnya hanya membentuk protein A saja gitu. Dia meskipun dia secara algoritma itu ya banyak kemungkinan terjadinya bentuk shape-nya itu, karena urutan asam amino itu kan juga unik ya. Kemudian belum tentu semuanya nanti misalnya nanti asam amino
residu asam amino yang kedua mungkin dia bisa berikatan sama yang asam amino ke-10, katakanlah seperti itu, atau misalnya di 12 atau 17 ya. Karena itu kan situ. Tapi kalau di protein ya dia pasti akan apa ya, posisi dia menempel itu pasti akan sama gitu dengan yang sebelumnya. Jadi saling konsisten gitu ya. Nah, itu juga apa ya, belum bisa di apa istilahnya itu, kita tidak ada yang tahu ya. Saya juga belum tahu seperti hal itu, bagaimana sih kita bisa menentukan sendiri, maksudnya secara mandiri mengutak-ngatiknya bagaimana. Tapi ya, sampai sekarang belum ada yang bisa ya. Jadi ini juga merupakan salah satu gimana ya, kebesaran dari yang di atas sama Allah, bahwa yang namanya sistem metabolisme tubuh kita ini dia itu apa ya, mereka melakukannya itu ya, protein ini, benda sekecil itu mereka melakukannya itu apa adanya dengan suatu keteraturan ya, meskipun terlihat kompleks ya mekanismenya bagaimana, tapi dia terlihat seperti teratur gitu. Nah, yang meregulasinya siapa? Ya, kalau kita sebagai orang beriman, dia sudah pasti tahu bahwa yang mengatur segalanya itu, yang punya kuasa mengatur itu semua ya, dan semuanya tunduk ya adalah ya Allah ya. Jadi karena itulah kita sebagai orang yang beriman itu kita juga harus banyak belajar mengenai hal ini, menghubungkan ya apa yang terjadi dalam keilmuan kita dengan hubungan dengan agama itu sangat erat ya. Karena apa ya, kita juga dituntut untuk apa namanya selalu menimba ilmu ya, bahwa ilmu itu tidak terbatas tapi ada batasan ya. Jadi kita diwajibkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin ya. Tentunya kalau misalnya karena tidak ada batasan itu ternyata ada batasannya ya, semacam kayak apa ya, ada semacam sesuatu yang memblokingnya itu ya, dan mungkin itu baru bisa dipecahkan bertahun-tahun kemudian ya. Tapi yang namanya ilmu itu adalah itu, karena kita juga sebagai orang umat Islam apa namanya kita juga dituntut untuk selalu menimba ilmu sedalam mungkin, sebanyak mungkin ya. Karena apa? Surat yang pertama yang seperti saudara ketahui surat Al-Alaq kan bacaan utamanya apa? Iqra, bacalah. Dan maksudnya di sini adalah perintah untuk kita menimba ilmu juga ya, seperti itu. Kemudian ya selanjutnya ya kita mengenai folding protein ya. Jadi protein folding itu ketika dia melakukan folding nanti akan terbentuk yang namanya ikatan-ikatan lemah ya, yang akan mempengaruhi bentuk dari lipatan-lipatan folding protein tersebut ya. Nah, ikatan lemahnya itu ada berbagai macam. Contohnya misalnya seperti ikatan hidrogen, kemudian ikatan van der Waals, kemudian Salzburg ya. Jadi kalau misalnya ikatan-ikatan lemah ini nanti misalnya terkena suatu gaya yang kuat atau misalnya suatu perlakuan yang ekstrim sederhana, ya bisa jadi nanti protein itu nanti akan rusak, atau dalam arti nanti akan terputus ikatan-ikatannya ini ya, sehingga nanti mungkin bisa kembali lagi menjadi struktur yang lebih sederhana, misalnya seperti sama sekuen ya. Sehingga akibatnya apa? Kalau misalnya struktur dari protein tersebut rusak atau misalnya kehilangan bagaimana, bisa itu akan mengakibatkan jadi protein itu tersebut kehilangan fungsinya ya. Saudara juga sudah paham yang namanya protein pasti ada yang namanya denaturasi ya. Jadi kalau denaturasi itu di mana protein itu kehilangan fungsinya ya, bisa diakibatkan dengan berbagai macam perlakuan, bisa dari gaya, misalnya dari ini, dan juga sifat dari protein ya. Denaturasi protein itu kan ada dua macam ya. Apa aja yang sifat protein yang dua macam itu? Dari denaturasi protein itu sifatnya ada dua apa aja? Sifatnya apa? Reversible sama Irreversible, Pak. kalau reversible ya, misalnya mungkin karena hanya panas saja gitu, hanya panas yang segini, ya mungkin hanya terputus ikatan hidrogen saja, ya, mungkin dia bisa balik lagi menjadi reversible lagi, sehingga nanti protein tersebut bisa kembali terjadi naturasi ya, atau misalnya fungsinya juga bisa kembali ya. Tapi kalau misalnya dia terjadi denaturasi yang irreversible, ya dia akan benar-benar kehilangan yang namanya fungsinya sama sekali. Contohnya kalau misalnya saudara buat telur ceplok ya, saudara kalau misalnya lihat telur mentah itu kan albumin sama yolknya itu kan bentuknya seperti apa? Cair, Pak. Cair ya. Nah, kalau misalnya saudara masukkan ke dalam panci ya, saudara goreng, apa yang akan terjadi? Jadi padat, Pak. Jadi padat, Pak. Jadi padat itu. Dan akibatnya apa? Kalau dia sudah jadi padat, dia tidak akan terjadi Nggak bisa cair lagi, Pak. Berarti dia fungsinya adalah irreversible ya. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa protein yang ada dalam albumin sama ini dia sifatnya tidak bisa kembali seperti
sifat aslinya, sifat asli telur tersebut ya, yang cari seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu, ya. Oke. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, apa yang kita tidak ketahui ya. Yang kita ketahui adalah mekanismenya, ya, mekanismenya. Maksudnya di sini adalah kenapa sih protein itu bisa terbentuknya seperti itu, membentuk shape-nya itu seperti itu. Tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang bisa mengaturnya gitu. Maksudnya dalam artian itu dengan kemampuan kita, kemampuan manusia itu tidak ada yang bisa mengaturnya. Ya, jadi dia hanya begitu ada ada urutan sekuen itu tidak, dia akan secara sendiri aja dia memfolding itu sendiri, membentuk strukturnya seperti itu, tidak ada yang tahu, ya. Dan tapi kita bisa lihat juga bahwa karena adanya itu juga kan ada macam suatu keteraturan juga, ya. Nah, yang mengatur keteraturan itu ya pasti ada suatu yang punya kuasa lebih dari kita juga, itu kan. Karena itulah mungkin ini merupakan masih salah satu rahasia juga ya. Mungkin baru bisa terungkap mungkin bertahun-tahun selanjutnya gitu. Ya, cuma sampai sekarang belum ada yang mengetahui bagaimana mekanismenya gitu ya. Kemudian untuk hubungan gayanya juga ya, force-nya itu ya, setiap perlakuan itu misalnya protein itu ya kita juga tidak ketahui juga ya misalnya. Karena protein juga sifatnya juga sangat kompleks ya. Sifatnya kompleks, kemudian fungsinya juga spesifik ya. Jadi banyak probabilitas atau kemungkinan yang terjadi kalau misalnya hal-hal yang baru kita temukan itu ya. Makanya di sinilah yang namanya kita menarik ya di bidang protein engineering itu menarik di situ. Bagaimana cara kita mengungkapkan protein itu sampai serincinya itu ya, mulai dari sifatnya, mulai dari proses pembentukannya itu bisa kita pelajari ya, dan itu bisa kita pelajari di tingkat lanjut ya. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, hanya untuk meneliti atau misalnya meneliti salah satu jenis protein aja itu bisa bertahun-tahun untuk mengungkapkannya gitu. Apalagi kalau sekarang di masa pandemik ini yang namanya bioinformatika sekarang juga sedang berkembang dengan pesat juga ya. Bahkan ini juga kalau saya lihat sisi posisi positifnya dari pandemik ini ya, bahwa di bidang bioinformatika sama bioteknologi ini juga merupakan adalah suatu milestone juga ya. Meskipun ada dampak negatifnya juga ya di beberapa bidang ya. Tapi kalau kita ngambil dari positifnya di bidang bioteknologi sama bioinformatika ini adanya pandemik ini juga merupakan salah satu milestone juga ya. Buktinya apa? Vaksin yang dulunya bisa biasanya diproduksi bertahun-tahun, sekarang karena adanya ini, karena semacam kayak ada semacam revolusi atau yang dituntut di mana kita harus mencari secara cepat, ternyata vaksin itu bisa dibuat dalam hitungan bulan. Ya. Ternyata ini bisa dikatakan sebagai suatu milestone juga sebenarnya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai struktur prediction metode ya. Jadi metode untuk melakukan prediksi itu ada banyak ya. Ini tidak semuanya saya bisa ya. Ada beberapa yang mungkin menurut saya baru ya. Dalam artian sudah ada tapi tidak pernah saya gunakan ya. Mungkin nanti kita bisa belajar salah satu dari ini ya. Kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita membuat struktur prediksi struktur dari protein tersebut ya. Saya ada memang beberapa yang caranya ya saya, tapi mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi kita coba melihat dari cara yang lain juga ya. Siapa tahu nanti hasil yang kita belajar sama-sama, diskusikan sama-sama ini, siapa tahu hasilnya jauh lebih baik ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada banyak cara metodenya ya. Jadi misalnya pakai PS1FAT ini menggunakan BLAST ya, dari NCBI juga ada ya. Kemudian ini untuk softwarenya ya bisa kita menggunakan Swiss model ya. Kalau nggak salah saya dulu juga bisa pakai Swiss model juga ya. Paling sederhana ya seperti itu. Kan ada yang lainnya gitu, yang ada software lainnya ya. Jadi semuanya bisa saudara dapatkan, tinggal download aja di website nya aja, dan semuanya ini gratis kalau nggak salah ya. Jadi bisa dengan mudah kita menggunakannya. Kemudian ini Provinsi Chopasman ini masih saya pelajari ya, saya belum begitu banyak tahu mengenai hal ini ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nanti setelah UTS ya. Oke. Kemudian proses molekulernya ya, jadi bentuknya kayak shape-nya itu ya, ada namanya sendiri, istilahnya itu sendiri ya. Tapi ini tidak mempengaruhi nanti dari fungsi dari protein tersebut ya. Paling ini hanya tahu kalau misalnya protein itu terbentuk shape-nya itu bagaimana, itu seperti ini misalnya. Jadi kalau misalnya dia terbentuk modelnya seperti ini, ya itu disebut dengan misalnya sinolin. Kalau misalnya yang kedua ini bentuknya seperti ini, ya
Ini mungkin disebut sebagai tryptophan cake atau yang lainnya gitu. Jadi dia hanya bentuknya saja ya, bentuk prediksi tiga dimensinya ya. Tapi dia tidak akan mempengaruhi dari fungsi dari protein tersebut ya, karena fungsi protein biasanya kita sudah tahu ini fungsinya buat apa, kita bisa pelajarinya ya tanpa kita melihat dari struktur shape-nya aja. Tapi shape ini biasanya juga kita pelajari ketika kita mau mengetahui nanti kenapa sih protein itu bisa memberikan fungsi seperti itu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang terbaik ya, ini kalau yang dari apa namanya Dr. Yuda, Pak Yuda yang di kedokteran, dia menyebutkan mungkin yang terbaik itu pakai e-tracer ya. Ini masih saya pelajari juga ya. Mungkin nanti kita bisa belajar bareng-bareng mengenai e-tracer ini ya. Jadi kita coba nanti pakai data yang sudah kita punya ya, misalnya atau kita data yang kita dapatkan dari NCBI, terus kita coba apa namanya, kita coba olah yang kita lakukan seperti dalam proses membuat genetik sama proses primer design ya. Jadi untuk datanya, untuk data bagaimana cara membuatnya ini ya, modalnya seperti saya bilang, modalnya cuma gampang, cuma satu, apa namanya urutan nukleotida saja atau urutan dari asam amino aja ya, dua ini aja sudah kita punya ya, kita bisa melakukan eksplorasi bioinformatika kemana saja ya, karena modelnya cuma itu aja, tidak ada yang lain ya. Oke, ini mungkin bisa kita minggu depan ya. Oke, ini contoh Swiss model ya. Kemudian folding problemnya ya. Jadi kalau mengenai struktur tiga dimensinya ya, jadi dia di kodenya itu ya, kalau bicara dengan softwarenya ya, kita melakukan softwarenya itu, jadi terbentuknya struktur tiga dimensi ya, atau prediksinya itu dalam komputer ya, itu dia biasanya mengandalkan dari urutan dari sequencing asam aminonya ya. Jadi hanya ini saja, algoritmanya saja ya. Jadi ketika nanti kita masukkan datanya, nanti komputer atau sistem komputer yang akan memprediksinya itu. Cuman prediksinya hanya dari berdasarkan urutan dari asam amino aja ya. Jadi mungkin nanti dia mungkin prediksinya seperti ini, seperti itu, ada banyak kemungkinan ya. Tapi dia tidak bisa melihat kemungkinan terjadi misalnya dalam realnya itu. Maksudnya protein yang dalam realnya, maksudnya yang terjadi di dalam tubuh kita atau misalnya di proses metabolisme itu mungkin bisa berbeda dengan hasil prediksi yang kita lakukan ya. Itu wajar ya, karena kita hanya berbicara hanya prediksi saja, bagaimana kita bisa melihat kemungkinan terjadi ya protein tersebut, folding protein itu bagaimana, dan bagaimana kita mempelajarinya. Nah, kalau mau belajar lebih spesifik ya seperti saya bilang tadi, kita menggunakan berbagai macam teknik yang bisa kita gunakan ya, tentunya juga biaya yang tidak sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai penelitian protein itu biasanya dalam bentuk project ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai protein secondary structure teorinya? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau didiskusikan mengenai materi ini? Ini sudah selesai materinya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi untuk penentuan bentuk tiga dimensinya tadi itu kan menggunakan X-ray crystallography ya, Pak. Itu ada juga menggunakan NMR, Pak. Itu apakah sama, Pak? Saya juga belum tahu ya mengenai hal itu ya, hanya semacam apa namanya pengertiannya saja, karena saya belum pernah menggunakannya juga. Tapi dua metode itu yang biasanya umum digunakan ya. Mengenai detailnya mungkin saudara bisa searching lagi ya, karena metode ini juga merupakan metode yang agak kompleks juga ya, yang mungkin bisa saudara pelajari di tingkat lanjut ya. Saya aja mungkin tidak sampai ke sana kemarin itu ya, tapi mungkin kalau misalnya saya belajar lagi, mungkin saya juga bisa menggunakan metode itu yang mungkin saya lebih paham gitu ya. Baik, Pak. Tapi paling tidak saudara tahu, saudara punya pemahaman bahwa
protein itu juga bisa dikristalisasi, ya, kristalisasi dalam bentuk kristal, sehingga nanti kita bisa dengan mudah untuk mempelajari bentuk strukturnya, ya, karena kita percaya kalau misalnya dia protein itu dalam komposisi yang natural atau segala macam, dia itu kayak masih bisa berubah gitu, holdingnya itu masih apa ya, kayak berubah-berubah gitu, maksudnya dalam arti bukan karena berubahnya, tapi mungkin dia masih bisa bergerak. Nah, kalau mau kita teliti, itu kan paling tidak objek yang kita lakukan, objek yang kita akan teliti itu kan posisinya paling tidak jangan berubah gitu, sehingga kita memudahkan pengamatan dan penelitian kita, ya, seperti itu analoginya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Belum Pak, saya mau nanya Pak. Iya, silakan. Itu tadi kan apa juga yang jelasnya tadi kalau di X-ray kristalograf itu kita cuma bisa tahu tentang ini aja dari apa strukturnya ya. Tapi saya masih belum begitu paham Pak tentang itu gimana caranya kalau nanti kita bisa dapat yang urutan asam aminonya itu Pak. Oke. Jadi kalau urutan asam amino kita tidak prediksinya dari X-ray-nya, ya. Jadi X-ray-nya ini lebih tepatnya kita akan menganalisis bentuknya bagaimana, bukan dari urutannya, ya. Kan kita sudah tahu ya bahwa kalau sifat protein itu kan bentuknya itu kan sangat kecil sekali, ya. Saudara baru bisa teliti itu dari dari menggunakan eksplosif elektron. Nah, kalau mau mengetahui urutan asam aminonya, ya, itu bisa kita pelajari misalnya dari urutan asam nukleotidanya gitu, yang membentuk atau menyandi protein tersebut, ya. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah tahu, ya cukup dari itu aja cukup. Misalnya urutan asam nukleotida ini akan menyandi protein tersebut, katakanlah protein A yang ini saudara teliti, ya. Segera sudah cukup itu urutan asam aminonya seperti itu, ya. Karena yang namanya proses eksplosigen, kita sudah punya nukleotida, ya pasti akan dia menyandi asam aminonya seperti itu, karena kita sudah mengetahui, sudah pahamin, ya, apa yang menjadi pasangannya, yang menjadi start codon sampai menjadi ininya, sehingga terbentuknya polipeptida itu ya sudah fix gitu. Cuman kan kita tidak mengetahui, ya, karena adanya karena urutan asam amino itu panjang, ya. Kemudian dia punya algoritma, misalnya kita masukkan kita input saja ke komputer gitu, nanti struktur protein itu yang prediksi itu bisa bermacam-macam, ya. Saudara mungkin nanti ketika saudara input datanya mungkin bisa dapat bentuknya misalnya bisa sampai 3, bisa sampai 5, atau mungkin ya 10, ya. Padahal kalau misalnya di natural, ya, maksudnya di prosesnya sendiri, maksudnya dalam tubuh kita itu dia foldingnya cuma satu aja gitu. Kita kan tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kita untuk mengunderstanding atau memahami protein itu strukturnya, ya, protein ini kita hasilkan, ya, kemudian baru kita kristalisasi, sehingga kita mempelajari nanti strukturnya itu secara langsung gitu, bukan dalam bentuk prediksi lagi gitu. Oh iya Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau didiskusikan? Pak, izin bertanya Pak, untuk materinya nanti di-share di Google Class kan ya Pak? Materi ini sudah saya upload di materi ke-6, di minggu ke-6 kemarin. Sudah ya? Sudah. Ya. Jadi minggu ini yang minggu ke-7 ini nggak saya upload, cuman saya bikin topiknya aja, ya. Tapi untuk materinya sudah saya upload minggu kemarin, ya. Harusnya kan kalau sesuai dengan jadwal, materinya ini kan materi minggu kemarin, cuman karena kita mau fokus dulu ke primer design, jadi materi ini baru kita sampaikan ke minggu ini, ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada lagi? Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Ini sih kan kemarin saya pernah ikut webinar yang bioinformatik itu Pak, ya. Saya beberapa kali dengar kata-kata istilah docking gitu. Itu dipengaruhi oleh ininya kan Pak, ya, oleh si struktur
apa sih rantai sampingnya gitu apa gimana ya Pak ya? Saya masih belum itu tuh. Banyak faktornya ya. Nanti kita Oh. coba. Jadi setelah UTS ya. Jadi molecular docking ini juga salah satu materi dari bioinformatika kita ya. Ini jadi setelah kita belajar di protein structure, nanti kita belajar mengenai yang namanya molecular docking ya. Sebenarnya kalau molecular docking juga sebenarnya sudah lama nggak saya pelajari juga. Tapi ini erat kaitannya nanti bagaimana sih ketika dia antara protein satu dengan protein yang lain jadinya docking ya, atau misalnya dia bergabung, atau bisa juga nanti antara protein dengan substrat ya, itu nanti akan bergabung, dockingnya bagaimana gitu, menentukan posisinya bagaimana, kemudian apa yang terjadi ya. Bisa jadi nanti kalau misalnya ada kondisi dia punya reseptor ya, reseptor nanti kerjanya bagaimana, atau misalnya dia tidak punya reseptor, misalnya nanti dia kerjanya bagaimana ya. Karena kalau molecular docking itu ibaratnya itu kayak dia apa ya, kalau dia tidak bersatu atau misalnya dia apa kayak pecahan-pecahan itu dia tidak punya fungsi tertentu gitu. Misalnya seperti itu. Berarti tidak cuma tidak dipengaruhi oleh ini kayak si rantai samping dari asam amino gitu ya? Bisa jadi residu-residu asam amino bisa mempengaruhi nanti. Tapi nanti kita pelajari lebih lanjut ya mungkin setelah UTS ya. Jadi setelah ini materi selesai, setelah kita coba bikin contoh contoh prediksinya, prediksi sekunder, baru nanti kita pelajari molecular docking ya. Ini memang salah satu materi dari sini juga. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Pak, sama satu lagi Pak. Ya, silakan. Itu tadi di slide akhir kan ada gambar gitu ya, gambar berupa ya pokoknya yang subtumor protein itu ada warna-warna itunya Pak ya, yang merah biru gitu. Itu ada pengaruh dari ini ya Pak, apa perbedaan dari asam amino yang ngurutin di situ Pak? Iya, ada pengaruhnya. Oh. Jadi bisa kita lihat sih sebenarnya ya, kalau saya prediksi ya, ini kan bentuk merah sama biru ini ya, secara umum yang pasti kita ketahui ya, pasti ini menandakan adanya suatu muatan, katakanlah seperti itu ya, muatan. Jadi kalau misalnya kita lihat ini biru di sini, berarti di sini asam amino yang berada pada posisi ini kemungkinan adalah asam amino yang punya muatan negatif gitu. Kemudian di sekitar sini ya, dia punya muatan, misalnya muatan positif ya, seperti itu. Jadi ini biasanya bisa diprediksi dengan aplikasi atau tools yang ada di ini ya, tapi ini hanya semacam prediksi saja ya. Nah, cuman kalau dia bentuk shape-nya bagaimana ya, karena ini hanya prediksi ya, kita tidak bisa tahu secara langsung ya. Tapi kita paling tidak kita bisa mempelajarinya secara sederhana saja ya. Bagaimana nanti kalau misalnya kita lihat posisinya seperti ini ya, seperti saya bilang tadi, ini mungkin ada celah lengkung di sini ya, bisa jadi ini nanti merupakan tempat menempelnya substrat, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kita bisa mengira-ngira nanti ya, karena ketika dia membentuk struktur seperti ini nanti biasanya kan akan saling komplementer dengan yang namanya substrat-substratnya atau molekul-molekul yang saling komplementer dengan dia ya, sehingga nanti dia baru terjadi yang namanya kompleks, baru nanti dia baru menghasilkan yang namanya produk ya. Nah, seperti itu nanti di proses metabolisme kan seperti itu nanti. Dia ada protein atau enzim, kemudian ada molekul yang menjadi target ya. Dengan adanya suatu sistem signaling nanti dia akan menempel ya, saling menempel satu sama lain sehingga nanti terbentuk yang namanya kompleks ya. Yang intinya kompleks, misalnya kompleks substrat enzim atau substrat protein ya. Nanti setelah itu nanti terjadi proses yang namanya katalisis atau dalam proses metabolis ya. Nanti baru dihasilkan yang namanya produk seperti itu. Secara prinsip itu sebenarnya. Iya Pak, makasih Pak. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada ya saya cukupkan aja untuk perkuliahannya sampai minggu ini aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk resume yang biasa dikumpulin itu berarti sampai materi ini atau materi sebelumnya? Sampai materi ini aja, sampai materi cukup teorinya saja. Oke Pak. Jadi untuk summary-nya, resume-nya nanti mulai dari pertemuan ke-5 kemarin sampai dengan ke pertemuan ke-7 ini ya.
Tapi untuk UTS-nya cuma sampai yang tahap primer design aja. Ya. Kemudian untuk UTS-nya juga rencana saya untuk model UTS-nya adalah saya minta nanti untuk model ujiannya adalah model ujian lisan, ya, model ujian lisan. Jadi nanti setiap mahasiswa ya nanti dialokasikan waktu nanti selama 7 menit ya nanti melakukan tanya jawab ke saya nanti selama 7 menit ya. Jadi setiap anak nanti setiap mahasiswa saya panggil nanti via WA ya. Nanti saya sediakan link Google Meet-nya untuk bisa kita interaksi ya. Jadi nanti untuk interaksinya juga nanti saya juga minta videonya juga di-on-kan juga ya. Jadi kita bisa saling interaksi sama lain ya. Jadi setiap mahasiswa saya beri waktu 7 menit untuk melakukan sesi tanya jawab ujian dengan saya nanti ya. Untuk mengenai materinya ya dimulai dari materi yang pertama dari mengenai pengenalan apa itu bioinformatika sampai dengan desain primer ya. Jadi nanti ketika saudara ujian nanti ya pastikan nanti konektivitasnya juga berjalan dengan baik, kemudian laptopnya juga dalam kondisi yang baik juga, karena bisa juga saya nanti kalau misalnya saya tanyakan juga bisa saya tanyakan nanti suruh praktikan juga nanti ya, nanti saudara juga harus memperhatikan apa yang saya minta gitu. Misalnya saya minta buatkan apa gitu, saudara juga harus segera meresponnya seperti itu ya. Jadi dalam waktu 7 menit itu saya rasa sudah cukup waktunya ya. Kemudian untuk waktunya ya kita sebisa mungkin sehemat mungkin, seefisien mungkin ya, karena waktunya saudara kan harusnya kan dari jam 1 ya. Kita mungkin bisa mulainya dari jam 12:30 sampai dengan selesai ya. Jadi mungkin karena waktunya jauh lebih banyak, mungkin sampai jam 4, setengah 5 mungkin kita masih bisa ya. Kalau misalnya waktunya sudah nggak memungkinkan, atau mungkin juga saya juga capek ya, karena ya mohon dimaklumkan juga ya, karena posisi kita kan sedang lagi puasa ya, otomatis ya energi kita juga energi yang kita gunakan juga agak sedikit lebih banyak gitu, karena kita menjalankan ibadah puasa ya. Jadi mungkin tidak semuanya mungkin selesai dalam waktu itu ya. Jadi mungkin nanti bisa dialokasikan waktunya di lain waktu ya, bukan di waktu perkuliahan ya, mungkin di waktu yang mungkin saudara kosong gitu, misalnya di hari Jumat atau di hari Sabtu ya, sesuai dengan kesepakatan kita ya, seperti itu. Oke, mengenai ujian UTS-nya mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, ingin mengkonfirmasi, jadi matkul ini mulainya 1:30 Pak, karena sebelumnya akan ada matkul pilihan. Jam berapa? Sampai 1:30 Pak. 1:30? Iya Pak. Sebenarnya matkul kuliahnya jam berapa? Matkul ini 1:30 Pak, mulainya. Oh, matkul pilihannya Pak. Sebentar Pak, saya lihat dulu. Mulai dari jam 12 Pak. 12 sampai jam? Sampai jam 1:30. Oh, jadi waktunya tabrakan ya? Iya. Oke, enggak, maksud saya untuk UTS-nya aja. Untuk UTS-nya aja, berarti kita mulai dari jam 2:04 aja. Jam 2:04 aja ya. Karena kan nanti yang saya panggil kan satu-satu gitu kan. Oh iya Pak. Untuk UTS aja. Nanti kalau untuk selanjutnya untuk perkuliahannya kita balik lagi seperti jam 2 aja ya. Karena ini kan saya juga mau mengalokasikan waktu seefisien mungkin ya. Karena ini jamnya saudara juga jam paling siang, ya paling tidak kita bisa menggunakan waktu di sore hari untuk ujian. Jadi paling tidak hampir semuanya bisa saudara ujian pada hari itu juga ya. Kalau kelas yang lain kan ya saya juga ada pertimbangan juga, mungkin mereka juga menambah waktu yang di lain waktu untuk ujian, karena 3 kelas ini semuanya saya minta ujiannya dalam bentuk lisan semua ya. Jadi saya berikan alokasi waktu 7 menit ya. Jadi nanti bisa saudara juga manfaatkan waktu ujian lisan ke saya nanti dengan ujian dengan memberikan hasil yang dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan juga pastikan juga nanti ketika nanti saya panggil via WA ya, nanti sudah langsung siap sigap gitu. Jadi begitu saya keluarkan namanya siapa gitu, nomor absennya siapa, saudara tinggal langsung masuk ke Google Meet ya. Baik Pak. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk minggu ini, untuk hari ini ya.
saya cukupkan aja. Kemudian sama juga untuk UTS-nya ya, selamat ujian untuk yang lain juga, untuk UTS yang lainnya juga ya, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan semaksimal mungkin ya, sehingga nanti hasil UTS yang saudara dapatkan hasilnya adalah hasil yang paling maksimal ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.